Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 29 Mei tahun 2023 adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Diawali dengan ketaatan Bunda Maria, Sang Hawa yang baru, kepada kehendak Allah, sehingga Kristus sebagai Adam yang baru dapat datang ke dunia oleh ketaatannya kepada kehendak Allah. Oleh karena ketaatan Maria, Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia di dalam rahim Maria dan kemudian dilahirkan olehnya, sehingga Maria layak disebut Bunda Allah. Dengan melahirkan Kristus, Maria juga dapat disebut sebagai Bunda Gereja, karena Kristus sebagai kepala selalu berada dalam kesatuan dengan gereja yang adalah anggota-anggotanya yang memperoleh hidup di dalam Dia. Tahun 1964, Paus Paulus ke-6 menyatakan, Perawan Maria terberkati sebagai ibu gereja, yaitu untuk mengatakan bahwa semua orang Kristiani, baik umat beriman dan juga para imam yang memanggil ibu yang paling dikasihi dan menegaskan bahwa Bunda Allah harus dihormati dan dipanggil oleh seluruh umat Kristen dengan gelar-gelar yang paling lembut. Kemudian di tahun suci rekonsiliasi 1975, gereja memasukkan dalam buku Misa Romawi sebuah misa yang dipersembahkan untuk menghormati Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Paus Fransiskus memasukkan devosi kuno, peringatan Santa Perawan Maria yang diberkati, Ibu Gereja, dalam kalender Romawi di hari setelah hari Minggu Pentakosta. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kejadian, bab 3, ayat 9 sampai 15 dan ayat 20. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan."
Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah dalam rangkulan Sang Bunda. Ada begitu banyak gelar dan peringatan liturgis yang diperuntukkan pada Maria. Maria, Ibu Yesus,
memanglah wanita istimewa yang punya peran besar dalam sejarah kehidupan dan keselamatan umat manusia. Maria Bunda Gereja adalah gelar dan peringatan yang belum lama dimasukkan dalam penanggalan liturgi. Namun, gema dan praktek kesalehan umat akan Maria, Bunda Gereja, sudah sedemikian lama dihidupi oleh umat beriman Katolik. Saudara terkasih, kisah Injil mengutip peristiwa sangat signifikan untuk gelar dan peringatan Maria Bunda Gereja. Di kayu salib, Yesus Putra Maria membangun suatu relasi khusus antara ibunya dengan muridnya. Kepada Maria, Yesus berkata, "Ibu, ini anakmu." Dengannya Yesus memaklumkan dan menyerahkan sang murid kepada ibunya, agar sang murid pun menjadi anaknya, seperti Yesus telah menjadi anaknya. Dengan tindakan simbolik itu, Yesus telah menyerahkan segenap muridnya untuk menjadi anak Maria. Demikian pula kepada sang murid Yesus berkata, "Ini ibumu." Yesus menghendaki agar sang murid menerima Maria sebagai ibunya juga. Sejak peristiwa di kayu salib itu, tercipta dan terjalin relasi ibu dan anak antara Maria dan murid Yesus. Gereja adalah himpunan orang yang percaya dan menjadi murid Yesus. Persekutuan orang percaya itu memandang Yesus sebagai Tuhan, Guru dan Penyelamat, tetapi juga memandang dan menerima Maria dan hidup dalam persekutuannya. Maria memang ibu Yesus, tetapi juga ibu gereja atau bunda gereja. Membangun suatu intimitas antara kita, warga gereja, dengan Maria adalah amanah yang ditinggalkan Yesus. Dengan cara itu, Yesus memulihkan keadaan manusia yang rusak karena kejatuhan Hawa, manusia pertama, dengan mempercayakan para muridnya kepada Maria Hawa baru yang akan meremukkan kepala ular, simbol kuasa si jahat. Pada Maria, Bunda Gereja, kita semua yang mengaku sebagai murid Yesus memperlindungkan diri dan percaya bahwa dalam perlindungannya kita akan aman, sentosa dan selamat adanya. Anak Maria tak pernah hilang. Semoga demikian. Amin.